ini luar biasa cantik-cantik sekali ya ikannya. Ini sering diikut kontes kan gitu? Iya sering ya? banget, Dan ya. sering menang? Emang sering menang wow. juga. Punya pengalaman menjual ikan cupang termahal nggak sih? Itu berapa? Kalau cupang termahal yang pernah jual waktu itu sekitar 15 juta. Saya Dominikus Ferdinand dan saya seorang pengusaha ikan cupang. Hai teman ninja, selamat datang di Berguru, belajar ragam usaha baru. Mulai bisnis baru dari hobi yang seru. Nah, sebelum kita mulai berguru hari ini, Nesa ingin menginformasikan sebuah kabar gembira karena hari ini akan ada total OVO cash senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang di akhir tayangan video hari ini. Caranya mudah, kalian cukup mengikuti video ini hingga akhir untuk dapat menjawab pertanyaannya dan menangkan hadiahnya. Semoga beruntung! Halo Dominikus, apa kabarnya? Baik. Mungkin aku lebih akrab manggilnya Kak Domi ya? Kak Domi. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Domi sudah memperbolehkan tim dari Berguru belajar ragam usaha baru untuk datang ke sini. Sama-sama. Ini tadi sebelum mulai aku udah sempat keliling-keliling lihat koleksi ikannya Kak Domi. Ini luar biasa cantik-cantik sekali ya ikannya. Ya, variasi emang dia banyak sih. Kak Domi, aku penasaran dari kapan sih memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha ikan cupang? Udah sejak dari 2010. Dari 2010. Berarti udah sekitar 10-11 tahunan ya? Tahun, ya. Oke. Kenapa ikan cupang? Kenapa nggak suka jenis ikan lainnya atau memang dari dulu sukanya ikan cupang aja gitu? Bukannya nggak suka ikan lain, saya ada beberapa miara. Cuman kalau ikan suka kayak saya lebih tertarik ke situ sih. Karena memang dari kecil udah sering miara juga dan variasinya banyak. Bentuknya macam-macam, warnanya ada warna baru terus, berkembang terus gitu. Nah itu yang membuat mahal tuh apanya? Apakah semakin banyak varian warnanya semakin mahal atau semakin dia satu warna semakin mahal atau gimana? Kalau itu ada yang karena ikan itu bisa untuk kontes atau udah pernah menang kontes, layak kontes, nah itu bisa mahal. Yang kedua, rare, warnanya itu susah didapat. Kayak warna multicolor itu variasi warna, jadi satu badan itu bisa 5 warna, 6 warna, itu makin banyak warna itu mungkin ada pola-pola uniknya gitu yang membuat ikan itu jadi mahal. Ini sering diikut kontes kan gitu? Iya sering ya? Dan ya. sering menang? Emang sering menang juga. Kendalanya apa sih dalam ngurus ikan cupang ini? Dia paling perawatan sama pakannya aja sih yang emang harus kita perhatikan gitu. Jangan sampai salah perawatan, maintenance airnya gitu. Kita harus rutin penggantian air. Kalau sekali telat, ikan sakit, udah pasti susah untuk kita recovery buat kontes. Kak Domi, apa sih yang harus diperhatikan sebelum kita memulai usaha cupang ini? Sebenarnya kalau untuk memulai usaha ikan cupang ini perlu kita bahas sebenarnya space kita dulu, karena kita kan untuk terutama untuk ternak kita harus tahu space kita kapasitasnya seberapa besar gitu. Jadi kita harus menyesuaikan space yang kita punya buat ekspektasi kita mau usaha start mulai dari mana gitu. Oh, makanya pantesan ini adalah boleh dibilang farmnya ya, dibedakan ya. sama rumah gitu Ya, karena mungkin udah nggak cukup kalau di rumah. Awalnya emang startnya dari rumah, kita kecil aja sebenarnya ikan cupang enaknya gitu tuh, kita bisa start dari rumah kecil aja bisa. Jadi bisa dikatakan bisnis ikan cupang ini sangat potensial dan menguntungkan nggak sih? Ya menguntungkan banget sih, potensial banget kalau menurut saya. Potensial sekali iya. ya, kalau nggak potensial mungkin nggak nyampe 10 tahun Betul, berbisnisnya. betul. Oke, tapi dari 10 tahun ini menjadi bisnis sampingan kah atau bisnis utama? Ini bisnis utama sih, jadi saya dari lulus kuliah, saya langsung terjun bikin tempat ini buat jadi bisnis utama income saya. Oh seperti itu, jadi sangat menguntungkan dan potensial sekali ya, karena Iya, permintaannya sangat banyak. Aku penasaran banget nih, berapa sih modal yang diperlukan untuk memulai usaha seperti Kak Domi? Kalau untuk usaha start kecil-kecil, misalkan start dari rumah sih sebenarnya modal nggak terlalu tinggi sih. Kita misalkan anggap beli indukan untuk yang kualitas 1-2 juta itu udah bisa dapet yang bagus banget. Terus wadah buat ternak segala macam itu nggak terlalu mahal sih, kayak kita bisa pakai akuariumnya pun kecil aja. Styrofoam kita bisa beli paling styrofoam cuma berapa ratus ribu. Bahkan ada yang ditaruh di toples-toples ya, pun bisa ya? toples pun aja bisa gitu ya. Paling di bawah 5 juta kita udah bisa mulai start bisnis ikan cupang gitu. Punya pengalaman menjual ikan cupang termahal nggak sih? Itu berapa? Kalau cupang termahal yang pernah jual waktu itu sekitar 15 juta. 15 juta? Ya. Itu turunan apa tuh? Apakah dari impor atau? Enggak sih, itu pernah menang kontes. Pernah menang best of show waktu itu, jadi harga segitu. Itu 1 ekor 15 juta? 1 ekor. Wow.
Untuk kalangan pecinta ikan cupang sendiri ini pasarnya seperti apa? Wah, Kalangan tertentu kah? Kalau ikan cupang sih benar-benar hampir semuanya, kayak dari anak kecil sampai sekarang artis pun banyak yang main ikan cupang bahkan. Betul. Ini eranya udah kembali ke ikan cupang lagi iya. Jadi lagi hits lagi. Jadi lagi. dari anak kecil sudah suka cupang, seperti dulu juga waktu Kak Domi kecil juga suka cupang, sampai dengan orang dewasa sampai dengan bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda semua ada sih. Bisa dikatakan ini mencakup semua kalangan. Nah, teman ninja pasti udah pada gak sabar banget kan mau berguru dengan Kak Domi. Yuk Kak Domi, mungkin kita langsung aja berguru. Ayo, kita mulai. Oke, sekarang kita akan tutorial cara mengawinkan ikan cupang ya Kak ya? Iya betul, cara ngawinin ikan cupang. Cara kita setting tempat buat kita ngejodohin dia. Ngejodohin. Ini apa aja yang mesti disiapin? Selain tempatnya, wadahnya, harus tertutup kah atau gimana? Baiknya wadahnya ini tertutup gitu, untuk biar dia nggak gampang panik kalau ngeliat orang atau stres gitu. Oh, jadi kalau mau ngawinin itu harus dihindarkan dari keramaian supaya dia lebih fokus gitu kawinnya. Kawin. Tapi ini kalau kita kawinin, dia pasti kawin nggak tuh? Maksudnya belum tentu juga. Butuh proses. Kadang-kadang bisa juga kita udah jodohkan, belum tentu dia mau kawin juga. Oh, mungkin belum jodoh, belum sehati. Iya, benar-benar. Oke, jadi ini adalah indukan jantan. Ini indukan betinanya. Nah, hari ini kita mau menjodohkan, mengawinkan yang multicolor. Betul. Jadi dua-duanya baik jantan maupun betinanya ini warnanya multicolor gitu. Jadi anaknya juga pasti multicolor ya? Iya, betul. Oke. Jadi kalau pertama kan yang kita siapkan nih kayak wadahnya yang kayak gini nih. Dia airnya nggak usah tinggi-tinggi, kurang lebih 5-10 cm aja, karena nanti itu untuk menjaga biar anakannya itu pas kalau dia kan belum bisa berenang. Jadi seandainya dia jatuh, dia bisa naik ke atas, nggak terlalu sulit kalau airnya terlalu tinggi. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi kalau ngawin ikan cupang sebenarnya pertama kayak kita menggunakan wadah yang botol kayak gini. Buat naruh indukan betina, namanya penjodohan dulu, kita jodohkan dulu. Jadi kita taruh di sini di tengah-tengah, baru dari situ kita taruh jantannya. Nah, jadi biarkan dia dulu. Oh, ini mungkin PDKT betul. Biar pengenalan, jadi jangan langsung digabung gitu ya? Jangan langsung digabung, karena kalau digabung pasti dia akan langsung berantem gitu. Oh, jadi ada proses dulu. Jadi pendekatan biar saling kenal, terus kita gunakan plastik seperti ini. Nah, ini kita taruh di pinggirannya. Nah, ini adalah digunakan untuk apa? Nanti jantannya akan membuat busa yang akan jadi sarang buat telurnya di bawah plastik ini. Jadi dia buatnya fokus di situ, nggak lari-lari kemana, jadi lebih gunanya aman. Kita taruh plastik kecil gitu ya, gunanya untuk supaya nanti kalau dia mengeluarkan busa telurnya, ini nggak terpencar kemana-mana, jadi menyatu gitu di plastik. Fokus di situ. Oke, baik. Ini kurang lebih berapa lama nih kita biarkan kurang lebih kayak gini kita tunggu biasa 1 hari. 1 hari? 1 hari. Jadi besok kita lihat kalau jantan udah buat busa, kita langsung rilis betinanya. Oke. Kalau dia belum membuat busa, kita tunggu dulu sampai sampai buat busa gitu. Atau enggak, kadang-kadang sebenarnya kita bisa coba juga kalau emang kemungkinannya bisa juga kalau langsung dilepas aja betinanya. Kadang-kadang mungkin agak kaget gitu ya langsung. Kan biasa berantem dulu gitu, tapi seperti itu. Jadi bukan hanya jantan ketemu jantan yang berantem, tapi kalau begitu disatuin juga betina sama jantan bisa langsung berantem. Juga, sama juga. Ini penyesuaian dulu. Ya, penyesuaian dulu gitu. Ada tips lagi nggak sih untuk supaya mengawinkan ini berhasil, atau mungkin dikasih makanan tertentu atau seperti apa? Oke, atau bahkan jangan dikasih makanan selama proses? Selama proses ngawin sih sebenarnya nggak usah harus dikasih makan sih. Yang penting nanti setelah jantannya berbuat busa, betina dilepas, nanti dia akan naruh telurnya di busa. Nah, nanti kalau udah bertelur, nanti betinanya akan biasa menjauh dari sarang tuh di pojokan. Nah, itu kita angkat betinanya gitu. Jadi biarkan jantan. Kita pisahkan? Iya, kita pisahkan. Jadi yang kalau di ikan cupang itu yang jaga telur itu jantan. Setelah proses ini selesai, kita menjodohkan dan mengawinkan gitu, ada contoh yang ikannya sudah bertelur nggak sih? Aku penasaran. Ada yang kebetulan ada yang baru bertelur, sama ada yang baru bener-bener netes banget, baru 1 hari. Boleh ya aku lihat? Boleh, nanti kita kesana aja. Oke, jadi berapa lama nih jantannya harus menunggu telurnya sampai menetas? Kurang lebih dia menunggu untuk sampai netas itu 3 hari. Jadi dia menjaga anaknya 3 hari sampai anaknya itu menetas. Setelah itu dia tetap menjaga anaknya sampai bisa berenang kurang lebih 1 minggu dari anaknya itu menetas gitu. 1 minggu, berarti setelah 1 minggu itu baru bisa dipisahkan dari jantan. Kita pindahkan anaknya ke wadah yang lebih besar, sekalian jantannya kita pisahkan dari anaknya. Oh, seperti itu. Berarti kalau ini yang di sebelah kanan saya,
Ini adalah contoh yang sudah dipisahkan Ya, dari jantannya. betul. Udah yang dipisahkan umur sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Oke. Menjadikan peluang usaha bisnis rumahan, bisnis ikan cupang rupanya cukup menjanjikan untuk dijadikan sumber penghasilan bulanan. Terima kasih banyak Kak Domi untuk Sama-sama. waktunya. Terima kasih sudah berbagi keterampilan dan juga ilmu pengetahuan untuk teman-teman ninja. Pastikan kamu tidak ketinggalan episode berguru selanjutnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Apa ya episode berguru selanjutnya yang harus kita pelajari bersama? Mulai bisnis baru dari hobi yang seru. Saya Nesa, sampai jumpa lagi di episode berguru. Belajar ragam usaha baru selanjutnya. Dah!